Sebagai berikut, kegiatan Upaya OJK KR3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta agar kemandirian ekonomi desa segera melesat ini terus didorong. Meskipun pemulihan ekonomi pasca pandemi mulai bergerak, Jawa Tengah masih menghadapi tantangan kemiskinan serta kesenjangan pada indeks pembangunan manusia, di mana tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 10,98% di atas nasional, di mana kemiskinan di pedesaan lebih tinggi, mencapai 12,04% atau 2 juta lebih penduduk. Sementara di perkotaan 9,9% atau sekitar 1,8 juta orang lebih. Dalam Rakorda TPKAD Jawa Tengah bersama OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, sekaligus anggota Dewan Komisioner OJK, Friderika Widiasari Dewi menilai, untuk menggerakkan desa-desa di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, bisa mulai dari sektor wisata. Karena ini sektor yang mudah dibuka dan bisa membuka akses keuangan lebih luas. Dan inklusi keuangan inilah yang mendorong kemandirian ekonomi desa, khususnya di desa wisata. Jadi di satu desa wisata itu kita support untuk literasi dan inklusinya, bagaimana mensupport misalnya di Jawa Tengah ada desa-desa wisata, desa anti korupsi tadi disampaikan Pak Gubernur dan lain-lain, kita support supaya inklusi keuangannya itu maju, karena setiap peningkatan indeks inklusi keuangan itu akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,16%, dan kita lihat bagaimana di Jawa Tengah sudah sangat baik dan kita melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang intinya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah yang nantinya akan mensupport pertumbuhan ekonomi nasional. Agar desa wisata lebih berdaya guna dan tidak sembarangan dalam akses pasar keuangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan, para pelaku desa wisata memerlukan pendampingan termasuk digitalisasi yang lebih tertata, dan kolaborasi antara TPKAD ini akan membantu pemulihan ekonomi secara cepat. Nah, perlahan karena percepatan akselerasi daripada keuangan daerah ini, lapangan kerja tersedia di desa dan juga harga-harga bahan pokok semakin terjangkau. Jadi saya ucapkan apresiasi yang tinggi, mudah-mudahan pemulihan ini akan terus berlanjut dan memang ada dinamika ekonomi global. Tapi saya yakin kalau kita misalnya bersinergi dan berkolaborasi, maka pemulihan ekonomi ini akan berlanjut dan juga pembangunan kita akan semakin terakselerasi. Di Jawa Tengah sendiri, jumlah desa wisata mencapai ribuan. Dan agar benar-benar mampu mandiri secara ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menata potensi menyiapkan diri Gaspol untuk mendorong keberadaan desa wisata. Yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil, itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja. Tidak perlu berimajinasi yang lain, bagaimana manajerialnya, bagaimana cara marketing kalau barang gitu ya, atau akses keuangan yang mesti didapat, karena sebenarnya fasilitasnya cukup banyak. Karena literasi sudah di atas 50%, maka ini PR untuk ditingkatkan. Tapi inklusivitasnya kita kan cukup tinggi, sudah di atas 80%. Maka ini kita harapkan menjadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah, terus kemudian desa wisata atau usaha yang lain sebenarnya bisa istilahnya digaspol gitu. Untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam rangka kemandirian ekonomi desa, OJK akan membangun pusat informasi keuangan terpadu desa yang merupakan bagian dari ekosistem keuangan inklusif dengan pilot project program dilaksanakan di 2 desa wisata di Kabupaten Wonosobo. Restu Indah melaporkan.